Episode 4 dimulai. Kita kembali di tahun 97 di Provinsi Hamgyong Utara, Korea Utara. Panti asuhan Gyeonggang. Kita diperlihatkan saat Mayor Ang Ryong tiba di sana untuk mencari seseorang yang pantas menjadi seorang pejuang militer. Semua siswa bertarung dan hanya satu orang yang ia akan bawa, dan itu adalah Pak Yong-gwang. Namun salah satu siswa ternyata lolos karena memiliki tekad yang sangat kuat, dan itu adalah jagoan kita semua, yaitu manajer Kim. Singkat waktu, siswa yang terpilih sudah dikumpulkan di lapangan. Mereka semua akan dibentuk menjadi seorang pasukan khusus dari Republik Korea Utara, dan tujuannya adalah menyusup ke Korea Selatan untuk membunuh semua pejabat di sana. Mereka yang ada di sana tertipu karena mereka dijanjikan akan masuk ke atletik militer. Namun saat ini mereka sudah berada di ruangan penyiksaan. Pagi, siang, sore, malam, mereka terus berlatih, dimulai dari jogging, menembak, bertarung satu lawan satu, dan Kim pun harus mengakui kalau Pak Yong-gwang adalah yang terbaik. Lalu Kim terus menambah latihan agar bisa mengalahkan Pak Yong-gwang, tapi tiba-tiba salah satu instruktur mencoba membunuhnya. Mereka yang tersisa masih terus berlatih agar bisa menjadi yang terbaik sampai hanya tersisa Kim dan Pak, hingga keduanya pun bersiap mendapatkan misi pertama, yaitu misi operasi gabungan untuk mendapatkan imbalan yang sangat besar. 8 orang pasukan khusus bersiap untuk memulai tugasnya di Provinsi Gangwon, Republik Korea. Saat sudah masuk ke dalam, Kim yang hendak ingin memastikan kalau korbannya sudah tewas, tiba-tiba Pak sendirilah yang meminta kalau dia yang akan memeriksanya. Sampai tiba-tiba ledakan dahsyat menimpa mereka semua. Dari situlah Jenderal Ang Ryong membuat cerita seolah-olah kalau Kim lah yang menjebak Pak Yong-gwang dan dia membelot ke Korea Selatan. Selanjutnya kita kembali di masa sekarang. Saat Gangsong menodongkan senjatanya, Kim dan Hanso mampu menghindar dari tembakan Gangsong secara membuta babi. Tiba-tiba saat Gangsong sudah mendekati Kim, tim dari Kang Guk-chol langsung menembak kaki Gangsong dan menodongkan senjatanya. Di sini Kim yang terpojok meminta waktu kepada mereka kalau setelah dia bisa menemukan Minji anaknya, maka dia akan menyerahkan dirinya. Kim berhasil kabur, namun Gangsong yang melihat ada celah langsung menembak rekan kerja Sang A dan bertarung melawan Sang A sampai dia bisa melukai kakinya dan langsung mengejar Kim di luar sana. Kemudian di perjalanan ternyata Kim tertembak di bagian perut. Ia pun langsung mengobatinya dan tiba-tiba Jin Chol datang dengan kekonyolannya. Tujuan mereka bertiga menuju ke stasiun di mana tunawisma tersebut mendapatkan telepon milik Minji. Namun kelompok Kang Guk-chol malah mendapatkan informasi tentang kelompok Kim yang akan pergi ke stasiun. Tidak butuh lama, Kim menemukan tunawisma tersebut dan langsung menanyakan tentang telepon yang ia temukan pada waktu itu. Awalnya dia tidak kooperatif, tapi saat Jin Chol mengancam akan memukulinya, dia pun langsung berkata kalau ada seseorang yang membuangnya. Dia menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dia menemukan telepon di tong sampah. Bahkan dia hafal dengan mobil BMW putih, tapi dia tidak ingat dengan plat mobilnya. Dan dia juga berkata kalau rambut laki-laki itu diikat. Scene beralih ke kelompok gigi emas yang tiba di sebuah gudang dermaga. Lalu kelompok Kim masih terus mencari informasi tentang apa yang disebutkan oleh tunawisma tersebut. Akhirnya Hanso menemukan pria gendut itu bernama Kim Sang-man. Kembali dengan kelompok gigi emas, ketuanya bernama Gyeomipal. Dia sangat terobsesi sekali untuk mengalahkan ketua Ju dengan ancaman kalau putrinya sudah membunuh orang. Namun tiba-tiba temannya memberikan kentang dan Gyeomipal pun malah langsung memukulinya. Kemudian kita kembali di 9 tahun yang lalu.
Pada saat itu Geo Mipal dikhianati oleh rekan kerjanya karena si botak ini yang bernama Tuan Yang ingin menguasai semua apa yang akan mereka rencanakan. Dari kejadian ini Geo Mipal dianggap jatuh sendiri karena kurang layaknya apartemen tersebut. Namun Geo Mipal selamat dari kejadian itu hingga akhirnya dari itu perbaikan apartemen Mindu pun mendapat respon terhadap pemerintah. Tidak butuh lama, Geo Mipal langsung membunuh si botak dan dia sekarang menjadi bos di kelompok tersebut. Tiba-tiba ketua Ju menelponnya kalau dia ingin bertemu dengan ketua baru. Setibanya di sana, Geo Mipal membawa semua pasukannya karena tahu ketua Ju sudah menyuruh si botak ini untuk membunuhnya. Hingga akhirnya kedua kelompok itu pun bertarung. Setelah keadaan tenang, ketua Ju meyakinkan Geo Mipal agar dirinya tidak boleh berkhianat dan ketua Ju juga punya sesuatu untuknya, yaitu adalah kentang. Karena kejadian itu pun, Geo Mipal berjanji akan selalu setia kepada ketua Ju dan menuruti apa yang diinginkannya. Kembali di masa sekarang, di sini Geo Mipal meminta agar mereka segera memindahkan jasad Minji karena matahari sudah terbenam. Kelompok agen Kim sedang menunggu proses pencarian, sedangkan kelompok gigi emas mengurus mayat Minji, namun aksinya diketahui seseorang, tapi Sang Man langsung menyelesaikan dengan mudah. Setibanya di gudang pendingin, jasad Minji diletakkan di sana. Kembali dengan kelompok Kim, proses pencarian sudah 98%, tapi secara mengejutkan, Kang Guk Chol terlihat memberikan hormat dan terjadilah ledakan di mobil agen Kim. Akhirnya Minji masih selamat dan kelompok Kim akhirnya tahu di mana lokasi Minji berada, yaitu di sebuah dermaga Myeongpo. Kang Guk Chol menyuruh mereka untuk keluar dari mobil, tapi Hanso yang marah karena mobilnya sudah dirusak olehnya, dia pun langsung mengeluarkan jurus andalannya. Sementara itu agen Kim berjalan menuju mobil Kang Guk Chol untuk segera pergi menuju ke dermaga. Dan inilah maksud dari Hanso untuk mengalihkan perhatian Kang Guk Chol agar Kim bisa pergi menuju ke dermaga. Di sini akhirnya kita diperlihatkan jurus andalan kedua Hanso, yaitu sundulan terbang yang membuat Kang Guk Chol terjatuh, dan karena terpojok Hanso pun ikut melompat meninggalkan Jin Chol sendirian. Dengan berani Jin Chol akan melawan mereka semua, tapi inilah yang terjadi. Di perjalanan, Kim terus berharap kalau Minji masih hidup. Sementara itu Minji bangkit dan meminta tolong karena dia sudah mulai kedinginan. Selanjutnya di tempat kelompok ketua Ju, asistennya yang bernama Nam menelpon Geo Mipal karena Geo Mipal sendiri ingin bicara langsung dengan ketua Ju. Geo Mipal mengatakan kalau Hyeri, anak ketua Ju, sudah membunuh orang dan siap untuk masuk ke dalam penjara. Geo Mipal meminta ketua Ju harus menelponnya, dan sebagai buktinya dia juga sudah mengirimkan bukti rekaman suara Hyeri kalau dia telah membunuh orang. Setelah itu Hyeri langsung menjelaskan kalau dia hanya mendorongnya saja, bukan membunuh, tapi ketua Ju yakin kalau anaknya sedang berbohong, sampai akhirnya Hyeri mengakui perbuatannya. Ketua Ju sangat sayang sekali dengan anaknya dan dia juga menyuruh Nam kalau dia harus membuat seolah-olah mayat itu dibunuh oleh Geo Mipal. Minji dalam masalah karena dirinya sudah sama sekali tidak memiliki tenaga. Akhirnya agen Kim tiba dan melihat mobil BMW putih, lalu dia pun bersiap untuk melakukan aksinya. Tapi tiba-tiba si gigi emas ini malah datang ke gudang pendingin untuk foto bersama Minji agar bisa meyakinkan ketua Ju kalau anaknya adalah seorang pembunuh. Sampai akhirnya ketua Ju menelpon dirinya. Geo Mipal meminta uang damai sebesar 2 miliar won. Ketua Ju sendiri yang harus membawanya tanpa harus membawa anak buahnya. Kalau setuju dia akan memberikan alamat. Dan tidak itu saja, dia meminta semua gigi milik Nam agar dia bisa mengajarinya berbicara. Kelompok ketua Ju sudah siap datang ke dermaga, tepat di mana di sana ada agen Kim, dan tidak lupa Gang Song juga sedang menuju ke tempat tersebut karena dia sudah memiliki akses aplikasi telepon milik Minji. Episode 4 pun berakhir dengan diperlihatkannya Geo Mipal melihat kalau Minji ternyata masih hidup, dan episode 4 pun selesai.